إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المسلمون تقبل الله منا ومنكم. Jemaah yang berbahagia, telah berlalu bulannya Al-Quran Al-Karim. Ramadan telah meninggalkan kita. Maka hisablah sebelum amalan kita yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan hasibu qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu. Monggo dihisab. Hitung amalan-amalan panjenengan semua sebelum amalan panjenengan yang nanti dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Timbanglah kebaikan-kebaikan yang pernah panjenengan kerjakan sebelum nanti panjenengan akan ditimbang amalan-amalan tersebut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan pasti akan dihadirkan. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Setiap amal-amal kebajikan nanti pada hari tersebut, hari dibangkitkan mereka manusia akan melihat, setiap insan akan melihat seluruh amal perbuatan baiknya muhdara, kelihatan, hadir, ada di situ. Wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dan sebaliknya, siapa yang melakukan amalan-amalan kejelekan, istri ngebangkang sama suami, anak durhaka sama orang tua, seorang zalim sama tetangganya sendiri, nanti dia akan berandai-andai, aduhai ya Allah, andai ada jarak yang jauh antara aku dengan dia. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Allah ingatkan kalian, jangan coba-coba berurusan dengan aku. Allah ingatkan kalian, jangan coba-coba kau berurusan dengan diri Allah. Wallahu raufum bil ibad. Allah ancam kalian bukan karena dia benci, tapi karena dia sayang kepada hamba-hambanya. Aku itu adil. Siapa yang melakukan kebaikan, surga tempatnya. Tapi sebaliknya, siapa yang hidup dan dia tutup kehidupan, kematiannya dengan dosa, dengan kemaksiatan, dia lupa untuk bertobat, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Karena itu Allah ingatkan, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah ingatkan kalian, jangan coba-coba berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal perbuatan, meskipun amal perbuatan tersebut setitik debu, pasti Allah akan datangkan dan Allah akan perhitungkan amalan tersebut. Luqman Al-Hakim mengingatkan sang putra agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya innaha in taku mithqala dzarratin min khardalin fatakun fi sakhrah. Nah, andai kau melakukan kejelekan, kejelekan tersebut kalau diukur, kalau ditimbang itu cuma seberat biji sawi kecil, kemudian kau sembunyikan amalan tersebut di dalam batu yang tersembunyi,
aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Atau kau sembunyikan di langit, atau bahkan kejelekan tersebut kau sembunyikan di dalam tanah, nggak ada yang tahu ketika itu. Ya'ti biha Allah. Tapi nanti pada hari kiamat, kejelekan yang beratnya, yang kalau ditimbang seperti biji sawi, Allah akan datangkan. Innallaha latifun khabirun. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan dia maha teliti akan perbuatan hamba-hambanya. Karena itu hisablah Ramadan panjenengan semua. Kemarin 29 hari Ramadannya bermanfaat atau tidak? Berbekas atau tidak? Memberikan pengaruh positif atau tidak? Kira-kira memberatkan timbangan kebaikan panjenengan atau tidak? Atau sebaliknya, ternyata Ramadan tersebut lewat berlalu sia-sia saja, seperti halnya rutinitas saja, tidak bisa memberatkan timbangan kebaikan, tidak pula bisa memberikan pengampunan atas dosa-dosa panjenengan. Rugi kalau begitu. Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, isilah waktu-waktu dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk ibu-ibu yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi SAW sama pernah berpesan kepada ibu-ibu, uritu nara fa idza aktsaru ahlihan nisa. Aku pernah tuh dipertunjukkan sama Allah tentang neraka. Aku lihat isi neraka. Oh, ternyata kok kebanyakan isinya perempuan. Salah seorang di antara mereka bertanya, kenapa? Yakfurna. Mereka bertanya lagi, yakfurna billah, karena mereka kufur. Salah seorang wanita berdiri, ya Rasulullah, apa kita itu gara-gara kufurnya sama Allah, akhirnya banyak perempuan yang masuk ke dalam neraka? Nabi SAW mengatakan, yakfurnal ashir. Kalian itu banyak yang kufur kepada keluarga, kufur kepada suami-suami kalian. Apabila idza ahsanta ihdahunna dahra, andai ada seorang suami dia telah berbuat baik kepada sang istri, dikasih nafkah, dikasih hadiah, diopeni setahun penuh, kebaikan demi kebaikan, dinafkahi sang istri. Tsumma ra'at minka syai'an, kemudian si istri melihat ada satu perbuatan si suami yang kurang berkenan di dalam hati sang istri. Setahun kebaikan tidak dinilai. Dia katakan, ma ra'aitu minka khairan qatta. Aku nggak pernah lihat ada kebaikan pada suamiku meskipun sedikit saja. Padahal sudah setahun dinafkahi. Gara-gara satu kesalahan sang suami, sang istri langsung melupakan kebaikan setahun yang pernah dilakukan sang istri. Yakfurnal ashir. Itulah kufur kepada sang suami. Ini yang menyebabkan sang istri, para wanita, banyak lebih mendominasi neraka. Karena itu hati-hati. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, hai para wanita, ayo bersedekah, ayo infak, tebus diri-diri kalian, jangan sampai kalian bersentuhan dengan apinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa takthurna istighfar, iringi kehidupan kalian dengan istighfar. Fa inni ra'aitu minkunna aktsara hatab jahannam. Karena aku melihat kalian itu lebih banyak mendominasi jahannam. Karena itu tasaddaqna, berinfak, perbanyak istighfar. Allah nggak benci dengan perempuan. Nabi juga nggak benci dengan perempuan. Saking sayangnya Allah dan Rasulnya, Allah mengingatkan khusus buat perempuan. Demikian pula Nabinya mengingatkan secara khusus untuk perempuan. Tebus diri-diri panjenengan daripada api neraka dengan bersedekah. Ada satu keutamaan buat wanita yang kadang keutamaan ini sulit dimiliki oleh laki-laki. Di mana keutamaan ini menjadikan seorang wanita bisa masuk ke dalam surga lewat pintu yang dia sukai. Terserah, monggo. Mau surga yang mana, monggo, silahkan dipilih.
Dan jarang laki-laki yang memiliki keutamaan seperti ini. Idza sholatil mar'atu khamsaha, kalau perempuan ini sudah sholat 5 waktu. Wasamat syahraha, sempurna Ramadannya. Dia tunaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya, menjadi istri yang setia sama suami, enggak mau bermudah-mudah berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dia setia sama suaminya. Wa ata'at ba'alaha, dan dia taati sang suami dalam hal yang ma'ruf. Enggak banyak ngeluh, enggak banyak komentar, enggak banyak permintaan. Dia taati suaminya. Apa yang diberikan oleh suaminya, dia terima. Ketika suami lagi lapang, istri yang solihah mengingatkan, mas kita berbagi yuk sama tetangga. Berbagi, gara-gara lisan sang istri. Ketika ngepas, sang istri mengatakan, mas insya Allah masih cukup. Ketika sang suami tidak membawa harta yang berlimpah atau bahkan minim, kurang memberikan nafkah kepada sang istri, saya akan sabar mas, tenang aja, yang penting anak-anak saya gampang. Ketika bahkan sang suami nggak menghasilkan, saya akan puasa mas. Ata'at ba'alaha, dia setia dan mentaati sang suami. Qila laha, Nabi bukan saya yang berbicara, saya cuma nukil saja. Baca buku saya tuangkan kepada hadirin. Nanti perempuan akan dipanggil pada hari kiamat. Allah yang mengatakan kepada perempuan ini, akan dikatakan padanya, udkhulil jannata min ayyi abwabin masyi'ti. Hai perempuan, silakan masuklah ke dalam surgaku. Dan pilih, kau mau masuk lewat pintu yang mana, silahkan. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Nasir Albani, demikian pula Syekh Muqbil rahimahumullah. Kesempatan buat ibu-ibu untuk masuk lewat pintu yang panjenengan inginkan. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan yang sudah kita lalui merupakan tiket kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan yang telah berlalu, termasuk Ramadan yang paling memberatkan timbangan kebaikan kita kelak nanti pada hari kiamat. Semoga Ramadan yang sudah kita lalui termasuk amalan yang bisa menggugurkan seluruh amal perbuatan kejelekan yang pernah kita kerjakan. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan berkah pada kampung ini, memberikan berkah kepada masyarakatnya, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang amat baik lagi indah dan selalu mendapatkan ampunan dari Allah yang Maha Pengampun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.